Tentu ada perbedaan antara orang cantik karena bersolek dan cantik karena mengalir dari dirinya. Artinya inner beauty. Memang dengan tata rias kita dapat membuat wajah kita tampil berbeda, dengan pakaian kita kenakan kita tampil berbeda. Tetapi sesuatu yang tidak dapat kita beli adalah inner beauty kita. Sesuatu yang mengalir dari kedalaman diri kita, dari hakikat diri kita. Dan kalau kita membaca Injil hari ini, kita bisa membedakan antara orang yang bersolek secara rohani dengan orang yang mengalir dari kedalaman dirinya dalam relasinya dengan Tuhan. Orang-orang yang bersolek dalam rohani adalah orang-orang yang menampilkan sesuatu seolah-olah dirinya baik, kelihatannya baik, tetapi motivasinya tidak baik. Dia dapat berdoa, berpuasa, beramal kasih, tapi yang dia kejar adalah bahwa dirinya diangkat, dipuji, dibesarkan, dikagumi. Sementara orang-orang yang memang mengalirkan kebaikan tersebut dari kedalaman dirinya, dari dalam hakikatnya sebagai imago Dei atau sebagai gambar dan rupa Allah, melakukannya dengan hati yang tulus. Mereka adalah pendoa yang baik, mendoakan sesama. Mereka juga berpuasa, melakukan laku tapa dengan hati yang tulus sebagai tanda pertobatan. Mereka juga beramal, membagikan apa yang mereka dapatkan sebagai pemberian Tuhan. Dan semua dilakukan semata-mata adalah untuk melayani sesama, bukan mencari kemegahan diri sendiri. Orang-orang seperti ini akan bahagia ketika mereka bisa melakukan hal yang baik untuk orang lain. Dan mereka tidak berfokus pada dirinya, seolah-olah mencari sekali lagi kemegahan dan kebesaran namanya. Yesus mengajak kita untuk menjadi diri yang otentik. Diri yang otentik adalah diri yang mengalirkan segalanya dari hakikat dirinya. Dan kalau kita adalah gambar dan rupa Allah, dan seharusnya kita menyadari demikian, maka kebaikan yang kita lakukan memancar dari kesadaran diri kita ini. Dalam tutur kata dan perbuatan kita tidak melebih-lebihkan apa-apa, tapi biarkan dirimu menampilkan kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan sendiri kepadamu. Kalau orang memujimu baik, terimalah, itu mengalir dari dirimu. Tetapi yang paling penting adalah murnikan motivasinya, bahwa kita melakukan kebaikan demi kebaikan kepada sesama, semata-mata untuk pelayanan, berbagi rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tujuan akhir dari semua yang kita lakukan adalah supaya Bapa di surga dimuliakan, bukan kita. Jika Anda melihat para pemain sepak bola ketika mencetak gol, apa yang mereka lakukan? Mereka berlari ke depan kamera dan kemudian menunjukkan mereka begitu bersyukur sambil membuat tanda salib. Dan mungkin juga ini merupakan undangan bagi kita. Kalau kita berhasil, kalau kita mendapatkan pujian, kalau kita mendapatkan prestasi tertentu, jangan pernah lupa, semuanya bukan karena kebesaran kita dan kekuatan kita. Semua karena kebaikan dan cinta Tuhan. Kalau keluarga kita berhasil pun menjadi makmur dan terberkati, jangan lupa semua pemberian Tuhan. Kalau hidup kita nampak saleh, bahwa kita itu menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, dan kalau kita berdoa untuk orang lain, doa kita dikabulkan, juga jangan jadi sombong rohani, menganggap kita ini penting dan luar biasa, melainkan menjadi pribadi semakin rendah hati dan tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ingatlah sabda Yesus, hendaklah kebaikanmu dilihat oleh orang lain, supaya mereka memuliakan Bapamu di surga. Dan biarlah pelita itu bernyala. Jangan tutupi dengan gantang, jangan tutupi dengan ember sehingga cahayanya tertutup. Biarkan cahayamu memancar, bukan menjadi seorang pesolek, tapi dari inner beauty-mu, dari hakikat dirimu. Biarkan semua itu memancar, dan orang melihat mengatakan, wow, Tuhan sungguh luar biasa menciptakan manusia seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk sabdamu dan berikan kepada kami keberanian untuk terus melakukan kebaikan dalam hidup kami. Memberikan apa yang telah Engkau juga percayakan kepada kami dalam rupa-rupa berkat, karunia dan talenta. Dan semua itu semoga dapat membuat sesama kami juga bahagia, dan terlebih agar mereka memuliakan Engkau sebagai Allah yang penuh kasih kepada semua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.